Kita tim hore aja, ikut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sendiri saya 5 menit kita akan mulai. Yang sudah 5 menit. Sebelum kita mulai ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, kita sebelum mulai acara kita ini, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dengan nikmatnya kita masih diberi nikmat sehat, sehingga kita bisa menghadiri acara ini dengan ya sehat juga, dengan percaya diri, dan bisa juga kita bisa konsentrasi ya, karena akan full. Salam serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan tauladannya, yang dengan ajarannya, yang dengan ini ya, kita bisa dari zaman ke-8 ke zaman yang terang benderang ini, yaitu nikmat Islam ini. Oke, tidak memperpanjang lebar. Kali ini sudah ada dari tim Niado yang kali ini akan diwakili oleh Miss Dia. Oke. Untuk Miss Dia, saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam rekan-rekan guru. Gimana kabarnya? Semoga udah siap ya hari ini mau. Aku tadi disampaikan sama Miss Rahel katanya mau trainingnya tentang upload soal di Nuado ya. Iya. Nih jadi salam kenal. Nanti teman-teman selain ada Miss Rahel yang bantuin, saya juga sebenarnya udah ada di grup, tapi masih jadi silent reader dulu karena belum tahu perkembangannya kalau di ASB Asbatari gitu. Ini saya izin share screen ya. Nah, ini yang mana ya? Yang ini. Yang ada hijau-hijaunya. Iya. Sebenarnya saya agak gaptek, jadi kalau ngajarin upload soal ya sepengetahuan saya aja, karena biasanya tuh semakin sering upload soal, malah nanti teman-teman guru yang bakal lebih jago gitu. Cuman saya di sini pengetahuannya ya yang sering saya trainingkan gitu, tapi di lapangan tuh ternyata karena fitur Nuado itu semakin digunakan, semakin kita tahu kelebihannya apa gitu. Jadi kalau misalnya upload jenis soalnya biasa-biasa aja ya gitu-gitu terus, ya paling kita bakal tahu Nuadonya soalnya kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya kita mau upload jenis soal yang lain, ternyata di Nuado tuh ada, kita bisa mengeksplor lebih gitu. Jadi kita bisa variasikan soalnya ke anak-anak kita gitu. Ini saya tadi juga sambil nyoba-nyoba nih di Nuado. Biasanya apalagi kalau ada guru TIK gitu, itu lebih jago daripada saya. Jadi paling di sini saya ngasihnya yang ini ya, yang standar-standar ya Miss ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, sebisa mungkin pasti saya akan membantu. Gitu. Nah, teman-teman biasanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Biar kita sama gitu. Giliran pasien bahasa Indonesia aja, Miss. Bahasa Indonesia ya? Iya, soalnya ini kan translate-nya kadang suka beda ya. Kayak misalnya pas login, bahasa Inggris tulisnya login, bahasa Indonesia tulisnya ini, apa ya, nama pengguna. Padahal yang dimaksud bukan nama kita, tapi tetap si login ID itu. Gitu. Memang, jadi biar kita samain. Aku ganti di settingnya. Ini saya udah buat akun teacher demo di sekolah Asbatari juga. Nah, ini saya setting ke bahasa Indonesia. Nah, kalau mau upload soal, biasanya kita ke menu soal latihan dulu nih. Atau kalau di materi pembelajaran ini, dia itu untuk ngupload materi. Tapi kalau soal, kita uploadnya di soal latihan. Kalau yang aku baca semalam, itu konten structure-nya baru dikirim ya. Kalau
Setauku itu kalau misalnya content structure itu kan nanti ada tim produk tuh yang upload content structure. Content structure tuh kayak rumahnya gitu. Jadi soal-soal ini itu penghuninya gitu. Dan biasanya butuh waktu buat sampai rumahnya ada di sistem Nuadunya. Jadi mungkin kalau sekarang belum selesai diupload sama tim produknya, jadi yang udah ada soal di akun teman-teman guru itu adalah akun dari soal si media nih. Ada logonya nih, ini akun si media yang udah diupload sama kita. Aku juga di tim kurikulum juga, jadi aku juga nguploadin soal-soal si media ini nih, gitu. Cuman yang untuk teknisnya ada bagiannya lagi. Nah, nanti kalau misalnya konten structure yang semalam dikirim teman-teman guru itu udah nyampe, di-upload, kita nanti uploadnya di situ, jangan di si media. Kenapa? Takutnya ini kalau permasalahan penggunaan konten itu kan nanti ada deal-nya gitu ya, kayak si media ini kan sudah dibeli. Kadang ada sekolah nih yang kedepannya diperpanjang tapi nggak mau pakai konten si media karena udah pernah pakai. Kita mau pakai konten sendiri atau soal-soal yang diupload oleh guru-guru kita sendiri. Nah, saran saya itu nanti ngupload soalnya jangan ke menu si media, tapi menu rumah teman kita sendiri, rumah Asbatari. Nanti kan dibuatin tuh rumahnya. Nah, untuk upload soal, kita buat soal latihan. Biasanya kalau saya mau ngupload soal, misalnya saya sebagai guru, saya mau lihat dulu nih, soal saya ada apa aja yang udah ada gitu. Saya matematika SD. Nah, ini kan ada kurikulum nasional nih. Kalau nanti Asbatari udah kelar, rumahnya udah diupload, di sini nanti ada Asbatari gitu misalnya. Ini isinya soal-soal kita, soal-soal yang teman-teman guru upload gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah nggak pakai si media lagi, soalnya bakal tetap ada terus gitu, walaupun si medianya udah nggak ada, udah nggak dipakai. Ini misalnya saya mau lihat di kelas saya ini, saya pertama kan pilih pelajarannya ya, terus saya pilih yang si media, terus saya pilih di keluargaku gitu. Ini chapternya, ini subchapternya. Ini mau lihat nih soalnya ada apa aja gitu. Ini cuma mau ngecek doang ceritanya. Oh, soalnya udah ada sekian. Segini doang nih, baru ada 4. Berarti saya mau nyiapin 6 soal lagi ya, kayak gitu. Misalnya itu sebelum upload soal, kita bisa ngecek dulu ketersediaan soal yang ada gitu. Terus misalnya saya mau cek tingkat kesulitan soal mudahnya di Nuadu udah ada berapa. Oh, baru 3, saya mau tambah 2 lagi. Ada. Ya. Nah, lalu ini untuk mengeceknya. Lanjut, cara mengupload soal, kita kliknya di sini, di menu soal latihan, kita dibuat soal latihan. Teman-teman guru di sini kalau bisa udah login juga ya, nanti biasanya kita itu setelah saya kasih tahu satu jenis soal, nanti teman-teman guru nyobain juga gitu. Nah, ini tadi saya udah klik buat soal. Ini adalah pelajaran yang saya ampu ceritanya. Saya pilih matematika SD. Terus saya mau masukin ke chapter, soalnya aja ya, misalnya saya mau masukin ke chapter ini, menyayangi tumbuhan, subchapternya menyayangi tumbuhan. Terus kita klik lanjut. Nah, ini adalah 6 jenis soal yang bisa diupload oleh guru di sekolah gitu. Sebenarnya jenis soal di Nuadu itu ada banyak banget, seingat saya ada lebih dari 10, lebih dari 15 juga, tapi itu lebih kompleks dan hanya bisa diupload oleh tim produk gitu. Jadi pakai coding bla bla bla. Nah, tapi untuk yang teman-teman guru, ini adalah 6 jenis soal yang bisa digunakan. Saya jelasin dulu satu persatu. Kalau ini, pilihan ganda ini yang biasa ABCD dan jawaban benernya 1. Kalau yang ini, pilihan ganda jawaban banyak, itu jawabannya bisa lebih dari 1. Gitu. Lalu ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini bisa dipakai untuk jenis soal yang jawabannya itu tulisan tapi pendek gitu. Misalnya bintang terbesar di alam semesta apa gitu kan, itu udah pasti jawabannya matahari gitu kan. Gak mungkin jawabannya
kata-kata hurufnya beda gitu daripada matahari gitu. Jadi bisa pakai yang ini. Jadi kalau misalnya anak-anak jawab matahari, otomatis akan terkoreksi gitu, kayak otomatis terkoreksi oleh sistem. Terus ini kalau yang jawabannya benar salah. Terus yang berikutnya melengkapi. Nah, melengkapi ini mirip sebenarnya sama pertanyaan terbuka. Jadi ada yang bisa taruh di belakang. Nah, tapi kalau melengkapi ini isian kosongnya bisa ada di tengah-tengah kalimat gitu. Lalu yang terakhir ini yang menulis tuh essay. Nah, essay ini beda sama 5 soal yang lain, 5 jenis soal yang lain. Kalau 5 jenis soal yang lain itu kan diceknya sama sistem. Kalau essay tetap nanti ngoreksinya manual oleh guru, kayak kita ngoreksi essay, karena kan dia kompleksivitasnya jawabannya lebih banyak ya gitu. Jadi karena jawabannya bisa berbagai susunan kata, ini akan dicek manual kalau ngeceknya. Nah, kita masuk ke jenis yang pertama. Nah, setelah saya klik ada 2 pilihan nih, ada variabel sama contoh multi. Bedanya apa? Mungkin saya kasih lihat bedanya itu sekalian nyontohin ya. Ini udah saya klik yang variabel. Saya klik lanjut. Nah, di sini ada beberapa menu yang wajib diisi. Yang pertama, soal, konten soal latihan. Media ini boleh, iya, boleh enggak. Petunjuk ini boleh, iya, boleh enggak. Nah, jawaban itu wajib diisi. Gitu. Step by step solution boleh iya, boleh enggak. Dan pilihan tingkat kesulitan ini wajib diisi. Jadi ada 3 hal kalau di tipe ini yang wajib diisi. Pilihan tingkat kesulitan, dia mudah, menengah, atau sulit. Terus jawaban soal, sama soal. Gitu. Nah, terus ini tuh apa sih varian? Varian itu bisa kita tambah. Misalnya nih, klik untuk menambah varian. Klik, nanti ada 2 varian. Jadi misalnya untuk soal yang sama, bisa ada 2 jenis jawaban. Tapi kalau misalnya, ini saya tutup lagi ya. Kalau misalnya untuk yang pilihan ganda variabel, satu soal saran saya pakai untuk satu jawaban gitu. Kalau yang contoh multi ini misalnya mau pilihan ganda, tapi satu teks, misalnya bahasa Indonesia, satu teks, itu mau soalnya ada 5, nah itu pakainya yang ini. Gitu. Kalau yang variabel itu, satu soal hanya bisa ya untuk satu soal itu aja, jadi nggak bisa satu teks bisa buat banyak gitu. Itu perbedaannya. Jadi saya langsung kasih ke contoh multi aja, karena di 2 jenis ini bedanya cuma itu. Gitu. Ini saya klik lanjut. Nah, ini udah. Lalu, gimana kita masukin soalnya? Misalnya, saya perlu kasih contoh soalnya nggak ya? Bentar. Ini mau share screen-nya, jangan kayak gini deh. Tadi saya bikin soal dulu. Share. Nah, ini tadi contoh soal yang saya udah bikin. Misalnya saya mau soalnya kayak gini nih, gitu. Kan ada bagian ini nih, bagian petunjuknya. Petunjuk ini saya taruhnya di atas. Nih, kita klik tambah. Harus klik tambah, nggak bisa klik di sini. Harus klik tambah. Ada 3 pilihan, teks, atau ini equation, yang angka-angka gitu. Kalau kita klik, nanti dia muncul menu equation-nya. Ini loading. Kalau kita klik, nanti muncul nih di bawah. Jadi kalau mau pakai kalimat matematika, bisa pakai menu yang tadi. Ini kita, saya nggak mau pakai yang ini, saya mau pakai teks biasa. Nah, ini kalau mau masukin gambar. Ini saya mau teks biasa dulu. Ini nggak di-save ya. Wait. Mana dia? Tadi saya udah copy. Loh. Copy. Nah,
Kalau nggak bisa copy paste, biasanya tadi saya udah klik copy tapi nggak bisa di paste, biasanya karena masalah internet sambil nge-zoom. Jadi kita ulang lagi. Klik contoh multi, lanjut. Tambah teks. Oh iya, nggak bisa paste, bentar ya. Kita klik manual aja. Contoh soal. Kalau sudah, kita bisa simpan kontennya. Harus diklik logo save-nya tadi. Terus tambah elemen. Nah, ini kan petunjuknya baru. Kalau kita lihat dari soal yang mau saya masukin ke Nuadu, kan setelah ada petunjuk mau masukin gambar nih. Kita masukin gambarnya di atas. Bersamaan dengan contoh penunjuk soal ini. Saya tambahin gambar. Terus klik untuk pilih gambar. Tadi saya udah. Nah, ini udah dimasukin gambarnya. Ini bisa di skip, tapi bisa juga diisi. Nanti kalau misalnya mau lihat diisi itu jadi gimana, boleh kita. Lalu kita klik untuk tambah soalnya. Soalnya tadi apa sih? Nih ya soalnya. Wah, ini nggak bisa di-paste. Kayaknya gara-gara shares. Bentar. Bentar ya, klik manual aja. Contoh soal. Terus ini pilihan jawabannya. Misalnya kayak gitu. Kita masukin semuanya satu-satu. Saya jawabannya ada 3 pilihan. Kita tambahkan. Nah, lalu setelah kita masukin pilihan jawabannya, jangan lupa untuk pilih jawaban yang benar. Misalnya ini jawaban benarnya, itu kita klik. Udah. Nah, kalau udah yang terakhir kita set tipe soalnya, mudah, menengah, atau sulit. Gitu. Nah, menu ini klik untuk menambah varian. Ini kan sekarang varian soalnya ada 1 ya. Kalau kita klik nanti dia jadi ada 2. Gitu. Tapi soal yang tadi tetap ada gambarnya. Misalnya kalau yang tadi pertanyaannya apa, sekarang untuk gambar yang sama, saya mau buat pertanyaan yang beda, berapa luas permukaan. Sebenarnya bisa copy paste ini, internet saya yang kurang, harus reload dari awal. Misalnya gini ya, misalnya jawaban benarnya ini. Sudah, kalau sudah selesai, tipe soalnya bakal, walaupun soalnya ada 2, karena di dalam satu varian, dia hanya bisa 1 tipe soal, jadi 2 soal tersebut dengan 1 kepala soal yang sama, tipe soalnya 1, mudah gitu. Nah, ini kalau mau preview dulu, mau ngecek jadinya gimana sih? Gitu. Kalau kita klik preview itu, soalnya belum terupload, kita cuma baru lihat, oh jadinya kayak gini, contohnya, ini tadi kata kalimat di awal, kalimat petunjuk, ini gambarnya, lalu ini soalnya gitu. Ini soal yang varian 2 ya, yang varian pertama yang ini nih. Kalau kita klik sebelumnya, nah ini contoh soal gitu. Terus di sini juga bisa lihat saya memasukkannya di mata pelajaran apa, bab apa, dan subbab apa. Kalau kayak gini tuh belum terupload. Kita terupload kalau sudah klik ini. Either mau save and create new atau simpan perubahan dan keluar. Kalau ini berarti langsung udah ke save, udah ke upload, tapi kita lanjut buat soal lagi. Tapi kalau kayak gini, itu kita simpan dan langsung keluar. Maksudnya, nah langsung ke menu ini. Lalu di sini tuh ada kode soal. Kode soal ini ya kita jadi bisa tahu kode soal yang sudah kita upload gitu.
penting nggak penting sih itu, karena di kedepannya bisa dilihat juga kode soalnya. Nah, ini ada tulisan kalau ini tuh isinya ada 2 soal nih. Ini soal pertama dari 2, ini kita bisa next untuk lihat. Gitu, beda. Ini udah jadi, udah terupload soalnya. Jadi kalau yang hijau ini mudah. Filter. Nah, kan tadi saya baru buat 1 soal ya. Misalnya saya udah buat, misalnya kita kalau ke menu soal latihan gitu. Balik lagi ke soal latihan. Iya. Oh, ini dihapus dulu kode. Kalau ke soal latihan kan ini campuran ya, ada dari si media gitu, ada yang saya buat sendiri. Kita bisa lihat soal yang kita udah upload dari filter ini dibuat oleh Nuadu atau oleh saya gitu. Kalau oleh saya baru 1 soal nih. Gitu. Itu teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mencoba? Berarti kita sekarang buka aplikasi Nuadu, terus buka juga soal yang udah pernah kita buat, ya Miss ya? Iya, emang udah pernah buat Miss sebelumnya? Maksudnya soal kita bekas ulangan gitu kan enak tuh tinggal mindahin. Oh iya. Ya. Tapi teman-teman belum pernah ngupload soal kan ya sebelumnya? Belum, Miss. Baru yang dari Nuadu aja sendiri soalnya. Jadi kitanya belum. Iya. Iya, sekarang dicobain deh. Nyobain satu, tadi basic banget. Nanti kalau udah bisa tahap itu, kita mungkin bisa pelajarin yang lainnya gitu. Atau teman-teman bisa ngoprek-ngoprek sendiri. Miss, kalau yang belum punya rumah gimana, Miss? Oh iya, Yang saya kayaknya kan sih PJOK sama bahasa Inggris. kayaknya sih semuanya udah dimasukin yang ada dulu. Jadi udah dimasukin bahasa Indonesia dulu kayaknya, Pak. Oh, bahasa Indonesia dulu. Iya. Jadi cobain dulu. Ini buat kayak belajarnya dulu aja. Iya, Miss. Jadi buatnya nanti di soal bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, nanti bisa kita bantu untuk hapusin gitu. Kan soal yang udah diupload bisa dihapus kan? Iya, Miss. Iya. Miss, mungkin bisa diulang ini, Miss. Yang ini kalau kita upload tugas kita dari yang bikinan soal dari kita, dari tambah tugas ya? Yang ini, bentar. Dari yang mana ya? Mulai ya, dari mulai terus ini ya? Jangan yang dimulai, tapi yang di soal latihan ini, Pak. Oh, soal latihan ya. Soal latihan. Latihan, terus buat soal latihan. Buat soal latihan. Terus pilih pelajarannya. Kalau saya tadi, saya masukin aja semua. Iya. Kalau punya Bapak, kayaknya bahasa Indonesia. Saya bahasa Indonesia. Ini SMP. Ini mah masih punyanya si media ya, Kurnas. Oh iya.
Nah, itu saya bisa kopas sekarang. Kalau teman-teman ada yang nggak bisa kopas, itu di close dulu aja, di reload, diulang lagi. Tadi saya nggak bisa kopas. Sering Oh. gitu emang. Iya, Miss. Saya jangankan kopas, Miss, diketik aja saya nggak bisa. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa? Nggak tahu sinyal kali ya, apa gimana ya? Iya, nge-lag itu mah. Itu tergantung amalan Bu Lina. Bu Lina kucingnya lucu. Udah sampai di sini. Sampai mana, Bu? Apa mau share screen? Ini yang Miss lagi keren lagi, astagfirullah, screen share. Tenang, Bu, tenang. Ini yang lagi Miss screen share nih ya. Ini saya udah sampai sini, Miss. Oh, ini coba nih. Kliknya ditambah, udah belum? Tambah ini. Udah. Terus kan muncul kotak tuh. Terus ngetiknya nggak bisa. Iya, nggak ada kursornya. Kasian amat. Ya udah. Tunggu gimana nih? Coba tambah lagi, terus gini. Keluar dulu kali ya? Apa keluar aja dulu? Iya, coba Miss? nih di refresh dulu kali. Iya, coba saya tutup dulu Refresh. deh. Baru saya sini. Mau deketin ke Bunda juga katanya lu pun ngomong sendiri aja lah. Apa? Sini masuk. Kenapa? Ya, baru kenapa? Kenapa kalau aku makan jadi? Kenapa tuh? Tidak, mungkin kenapa kita jual parkir gitu. Bukan motor. Miss mau tanya, Mm-mm. saya tadi ngelik tambahkan elemen yang di jawaban, Miss. Tapi keklik dua tambah. kali, jadi 2 kotak. Nah, itu cara ngapus 1 kotaknya gimana ya? Enggak, ini di sini. Mirip. Pas. Nah, ini D plus ini, saya ngeliknya 2 kali. Coba Oh, diklik balik. asalkan dia Nah, ada 2 kali. Nah, ini cara ngapus satunya lagi gimana tuh? asalkan kita nggak ngeklik save, misalnya ini yang jawaban. Terus yang ini kepencet. Gitu. Asalkan ini udah ke save, ini nggak di save, itu nggak bakal keluar. Atau mungkin mau biar aman, save dulu baru close gitu boleh. Oh, siap. Terima kasih, Miss. Terus kalau mau nambah jawaban gini.
Miss, saya mau tanya, Miss. Silakan. Miss bisa nggak kalau misalnya ini kan kita bikin soalnya pilihan ganda, terus nanti kalau misalnya soalnya mau digabung pilihan ganda sama esai gitu bisa nggak sih, Miss? Kalau pilihan ganda sama esai nggak bisa digabung, Miss, di sini. Jadi paling digabungnya harus soalnya yang sejenis. Gitu. Jadi paling mau nggak mau ya esainya nanti di-copy lagi soalnya gitu. Kan tadi ini kan bikin soal ya, kita kan masukin soalnya nih ya, Miss ya. Nanti kan setelah itu kan kita kan balik lagi ke awal itu yang mulai, terus nanti masukin itu. Nah, masukin satu-satu itu kan, Miss ya. Pilih soalnya. Nah, terus kan berarti kalau misalnya kalau yang di situ digabungin bisa, tapi kalau yang di sini nggak bisa gitu apa gimana sih, Miss? Digabung jadi satu soal gitu. Bukan, jadi misalkan ya, saya mau bikin 10 soal. 10 soal nanti, Miss. Nah, di sini kan pilihannya saya bikin per PG. Ya kan, Miss? Pilihan ganda. Nah, nanti kalau misalnya saya mau bikin yang esai kan berarti nanti saya pilihnya yang esai. Kayak gitu kan, Miss? Nah, nanti pas ke mulai yang dari awal lagi, untuk mulai, nanti saya gabungin yang soal yang saya bikin PG sama saya bikin soal esai, bisa nggak, Miss? Oh ya, bisa. Oh, kalau Bisa, itu bisa. Iya, ngerti. Terima kasih, Miss. Sama-sama, Miss Evi. Teman-teman ada kendala nggak sampai udah selesai terupload? Di situ kalau nambah media itu medianya harus apa, Miss? Atau kalau fotonya harus tipe apa gitu? JPEG atau apa? Itu biasanya sih saya nggak tahu pastinya, tapi biasanya yang kebaca aja. Misalnya gini, oh ya ini kan saya udah jadi, kita bisa edit misalnya ini preview gitu. Saya mau edit soal. Edit di mana sih? Ya, pencet. Edit itu di sini nih, ubah. Iya. Nah, misalnya nih mau nambah media. Ya, media itu harus apa gitu? Video bisa atau gimana? Oh, ini bisa video. Kelihatan nggak menu inian saya foldernya? Iya, kelihatan, Miss. Iya, nih bisa video. Tuh. Ini saya 5 mega. Bisa. Ini juga bisa. Itu maksimal berapa, Miss? Kalau video itu berapa mega? Kayaknya nggak ada maksimalnya, cuman loadingnya aja ntar lebih lama. Oh gitu. Oh, ini udah masuk nih, cepet, lumayan. Tidak ada tanggapan dari video saya. Oh iya, betul. Ya. Jadi ini buat kalau mau nambah media. Iya. Kalau mau nambahin petunjuk bisa di sini. Misalnya kita mau ngasih ke murid-murid petunjuknya ini bakal keluar nanti pas di soal, tapi keluarnya kalau misalnya udah diklik gitu. Misalnya nih saya mau kasih petunjuk apa ya? Misalnya petunjuknya, iya. Misalnya petunjuknya 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 gitu. Ini petunjuknya. Terus ini bisa juga ditambah nih knowledge based resources atau KB-nya. Kita bisa nambahin materi yang udah pernah kita upload di Nuadu. Nah, ini kebetulan nggak ada. Kenapa tidak ada? Oh, di bahasa Indonesia nggak ada materinya ya. Kalau di matematika ada gitu. Ini bisa ditambahin gitu. Terus apa lagi ya? Oh, step by step solution ini bisa diisi, tapi dia bakal muncul menunya di siswa kalau misalnya siswanya jawabnya salah gitu. Dia udah jawab nih salah, kalau kita masukin ini nanti kita bisa ngasih jawaban apa, ini jawabannya harusnya kayak gini gitu. Tapi ini ada formatnya, katanya maksimum 7,5 MB, terus kalau teks nggak ada. Ini kalau saya simpan,
pilih jumlah varian soal latihan itu apa, Mas? Oh ya, jumlah ini nggak bisa diapa-apain. Jujur saya sendiri ini nggak tahu. Ini coba ya saya klik tambahkan. Saya ini variannya udah ada 2. Dia juga nggak nambah jumlah varian soal latihan. Gitu. Jadi untuk sekarang saya nggak tahu nih. Nggak usah diapa-apain. Kayaknya ini menu yang ada di tim produk yang bisa tim produk pakai. Kalau misalnya satu soal itu mau ada berbagai jenis soal, tapi kan di teacher account fasilitas ini nggak ada. Itu nih nggak ada varian kedua, jadi saya hapus aja. Miss, maaf Miss, coba saya mau lihat ke atasnya lagi. Nah, itu kan yang paling atas, perhatikan gambar ruang berikut ini. Terus itu ada petunjuk lagi. Itu buat apa, Miss? 2 Oh, yang pangkat 3. ini. Oke. Kita lihat petunjuk itu adanya di mana sih? Nah, kalau saya masukin petunjuk, ini nanti kita ada keluar menu butuh bantuan, lihat petunjuknya. Nanti ini keluar nih petunjuknya gitu. Tapi terserah kita mau dimasukin atau enggak petunjuknya. Ini itu optional. Gitu. Jadi ini bisa keluar petunjuk untuk menjawab gitu. Misalnya kita mau ngasih petunjuk di soal itu gitu. Tapi kalau misalnya enggak, petunjuknya hapus aja. Ini dihapus gitu. Oh iya. Jadi, nah kalau kita nggak pakai, menunya nggak ada. Polos soalnya. Oke. Terus kalau saya nggak pakai gambar, Miss? Oh, kalau nggak pakai gambar juga bisa. Ininya dihapus aja nih. Kan tadi saya nambahin gambar. Nanti dia kelihatannya kayak gini. Terus Soal. yang kolom paling atas, coba deh Miss, paling atas tuh, itu kan tulisannya perhatikan gambar berikut ini. Itu nanti saya isinya apa? Nah, kalau misalnya Miss punya nggak ada ini, langsung ke soal gitu, itu pilihnya yang satunya lagi. Oh, jangan yang multiple ya? Iya, yang varian. Misalnya yang ini yang varian. Ini lanjut. Dia yang variabel. Nah, dia tuh nggak ada tuh. Dia cuma soal. Oh, gitu. Langsung jawaban. Misalnya nih 1. Nah, berarti ini, misalnya nih saya mau bikin 10 soal. Soal nomor 1 saya variabel, soal nomor 2 saya multiple. Saya balik lagi tuh ke yang tadi gitu, Miss. Iya, betul. Tapi kalau misalnya mau langsung itu kan nggak harus. Ini kan ada 2 menu nih. Kalau misalnya udah kelar bisa simpan perubahan dan keluar. Bisa yang save and create new. Kalau create new itu ntar langsung lanjut lagi aja gitu. Kayak ini mudah. Ini kan udah kelar ya semua. Ini kalau save and create new. Nah, dia langsung ke tipe ini lagi gitu. Kalau ke tipe ini lagi bisa langsung lanjut. Tapi kalau tipenya mau diganti, ya mau nggak mau keluar dulu gitu. Diulang lagi. Jadi biasanya kita nguploadnya yang tipenya sama dulu, baru ke yang lain. Tapi nanti dia munculnya mah per kartu soal itu satu-satu soal ya, Miss ya? Betul. Cuman untuk overall-nya kan kita bisa ini ya, bisa filter. Misalnya kita mau lihat soal latihan ini bisa difilter. Misalnya saya mau lihat jenis soal yang mana gitu. Pilih jenis soal, mau yang pilihan ganda tunggal berarti yang keluarnya satu-satu juga sih, cuman yang tipenya pilihan ganda tunggal, atau bisa lihat yang babnya spesifik satu bab gitu. Kalau mau semua, ini mau satu doang gitu. Itu. Oke deh. Coba dicobain dulu.
Miss, maaf mau tanya. Ya. Ini kan saya lagi coba buat ya, Miss. Kemudian ini yang question difficulty-nya nggak bisa diklik itu, kenapa ya, Miss? Oh, internetnya kali, Miss. Harusnya Oke. bisa. Nah, terus kan tadi saya coba reload. Berarti kalau reload itu harus ngulang dari awal lagi dong saya buat soalnya gitu ya, Miss? Ngopinya gitu harus dari awal ya? Nggak ada kayak apa ya, recovery-nya gitu ya, Miss? Kalau udah di save harusnya sih masih ada. Kalau kan ini udah masuk ya. Coba kalau saya reload, ini udah di save sih, jadi pasti masih ada ya. Ya, Miss, kalau pas lagi belum kelar, terus kita internetnya mandet gitu, ininya nggak bisa diklik, ya pas kita refresh, ulang lagi, Miss. Oh gitu ya, berarti harus beres satu soal, kemudian pokoknya jangan, ini harus koneksinya harus stabil, benar-benar stabil ya, Miss, berarti ya? Iya. Oke, Miss, terima kasih. Ya. Miss, kalau yang step by solution itu file atau teks? Bisa dua-duanya, dia kasih dua pilihan. Misalnya nih, saya mau kasih file. File itu bisa apa ya? Bisa foto, bisa PDF. Nih, misalnya saya masukin ini. Nah, nanti muncul kayak gini. Tapi kalau teks ya biasa, tulisan biasa kan. Ini kalau kita preview. Nah, ini nih step by step-nya ada di sini nih, tunjukkan pembahasan gitu. Tapi ini akan muncul di akun siswa, itu kalau misalnya dia jawabnya salah. Atau dia udah selesai jawab, walaupun benar kayaknya keluar deh. Dia misalnya dia jawab, terus udah dicek gitu. Dia jawabnya asal udah masuk jawabannya, ini nanti menunya keluar, tunjukkan pembahasan, diklik, oh ini caranya. Kalau misalnya mau ditambahin. Jadi ini mah semacam pembahasan kunci jawaban. Kunci jawaban bisa berupa gambar, bisa berupa teks, atau bisa PDF juga bisa tadi. Oke. Berarti kalau nggak diisi juga nggak apa-apa, Miss? Iya, yang wajib cuman itu tuh, yang tingkat kesulitan, jawaban soal, sama soal. Tapi kalau yang multiple, ada lagi atasnya, ini harus diisi juga nih. Kalau yang variabel, satu doang soalnya. Miss, ketika ini kan soal latihannya untuk ujian juga, ketika kita mau memberikan ujian, pakai soal latihan juga sama ini, menguploadnya. Iya. Ya, Nanti mau dipakai untuk ujian atau apa, bisa dikategoriin. Misalnya di rumah Nuadu, biasanya nih ya, kalau kemarin pas ujian ASB, itu ada rumah ujian semester, rumah PAT. Nanti pas ngupload soal, kita masukinnya ke chapter itu. Tapi stepnya sama, cuma beda rumahnya aja. Jadi rumah itu di setiap akun guru itu maksudnya mapel yang di ampunya itu, Miss ya? Betul, mapelnya. Mapel yang di ampu maksud dari rumah Nuadu itu? Iya. Bukan istilahnya, ini Asbatari punya yang SMP Asbatari misalkan, itu rumahnya SMP Asbatari ya di situ. Maksudnya satu rumah itu. Jadi semua guru bisa mengakses walaupun bukan materi yang di ampu gitu, apa bagaimana? Untuk soalnya bisa diakses asalkan nanti uploadnya pakai author account. Udah sempat dikasih tahu belum soal author account? Iya. Kalau uploadnya di akun teacher, akun guru masing-masing, nanti yang bisa lihat soal yang kita upload itu cuma kita sendiri. Gitu. Oh, baik. Ya, jadi rumah Nuadu itu ya maksudnya adalah
mapel dari kita yang kita ampu itu, mapel yang kita ampu itu. Betul. Baik, ya. Jadi kayak soalnya tuh harus berada di suatu tempat, tempatnya itu ya kamar-kamarnya. Jadi kayak babnya itu kamar-kamarnya nih, soalnya letaknya di mana sih gitu. Jadi dia nggak asal ada di Nuadunya aja gitu, ada kategorinya. Baik, contohnya nih kayak bahasa Indonesia, ya kan rumah bahasa Indonesia berarti ya. Rumah bahasa Indonesia. Nah, soalnya itu berarti kan ada di dalam setiap, kalau SMP KD ya, kompetensi dasarnya gitu ya. Ada di dalam setiap KD-nya itu kan. Iya. Jadi nggak bakal ada rumah lagi di dalam bahasa Indonesia. Misalkan ini soal untuk ujian, kita bikin rumah lagi atau bagaimana? Bisa kan, itu tergantung content structure-nya. Misalnya mau dibuat lagi nih ruangan ujian gitu kan, ini rumahnya Bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia. Misalkan. Nah, ruangan-ruangannya tuh itu misalnya kita mau ngupload soal biar gampang nyarinya gitu. Itu bisa dibuatin kamar sendiri, kamar PAT gitu. Oh, itu yang buat siapa? Kita atau kayak content structure gitu? Iya, kayak Itu content structure lagi. Untuk harus buatin kamarnya. Kita harus mengajukan dulu gitu ya istilahnya. Kalau mau buat kamar lagi, ya baik. Iya. Siap. Terima kasih, Miss. Sama. Ini mungkin saya kasih contoh gambarannya nih. Saya mau masukin soal misalnya di matematika kelas 3. Misalnya yang ini, yang cuaca. Ternyata ada perubahan nih, chapternya ada tambahan, misalnya di sini ada tambahan chapter apa gitu, chapter X gitu. Itu saya mau masukin soalnya di chapter yang baru aja, nggak mau dimasukin di sini karena beda topik gitu. Ya kita bisa sampaikan, terus nanti bisa request content structure-nya dimasukin ke sistem, nanti di sini muncul. Atau di kelas 3 kita mau buat nggak di bawah sini, tapi di atas sini misalnya. Salah pencet. Nah, yaudah bahasa Inggris SMP. Saya mau buat di sini satu rumah PAT gitu. Nanti bisa di-request. Gitu. Miss, coba yang esai dong, Miss. Kan kalau misalnya di matematika kan biasanya kalau esai itu kayaknya takutnya kesulitan pada anak buat nulisin notasi hurufnya itu notasi angkanya, entah pangkat, entah akar, dan lain-lain. Nah, misalkan si anak itu nantinya jawab soalnya itu di-upload gitu. Itu nanti pilihannya kayak gimana, Miss, kalau yang esai? Oke. Kalau esai doang yang writing gitu, itu dia berupa teks, tapi bisa attach jawaban foto. Jadi di akun siswa itu nanti pas menjawab, bisa attach foto gitu. Tapi kalau misalnya mau pertanyaannya adalah soal esainya, biasanya kan itu di writing ya maksudnya. Misalnya ini ya, asal pilih aja itunya. Nah, kalau di menulis ini, di tipe yang menulis, atau writing, atau esai, itu dia cuma ada ini, misalnya nih soal esai. Udah kan tuh. Nah, ini konten variannya, tadi petunjuknya. Ini petunjuk soal. Ini kalau konten varian ini soalnya. Nah, udah gini doang. Kita bisa nambahin kata kunci. Kata kunci itu cuman keyword. Gunanya apa? Gunanya cuman buat kita pas ngoreksi. Ini keyword buat ngoreksi. Untuk guru ngoreksi. Tapi di siswa itu nggak bakal keluar. Di siswa keluarnya cuman kayak gini doang. Petunjuk soal esai, terus udah keluar kayak gini nih. Nah, di siswa cuma bisa jawabnya berupa teks doang, jawaban. Paling menunya cuma undo, redo, terus bold, underline, gitu-gitu doang. Tapi di Nuado itu pas di account student, dia ada pilihan attach file gitu.
Nanti dia bisa nambah foto jawaban. Jadi misalnya mau tulis tangan manual gitu. Cuman kalau matematika itu saya saranin jangan yang kalau dia jawabannya pendek ya. Misalnya kayak gitu, saya saranin sih pakainya bukan yang writing, karena writing kan teks banget tuh. Jawabannya cuma berupa teks. Saya saranin ini pertanyaan terbuka. Ini ada pertanyaan terbuka, dia ada beberapa contoh variabel sama contoh multi itu sama, tapi bedanya nih pertanyaan langsung jawaban, kalau ini ada petunjuk, pertanyaan terus jawaban, kalau teks jawabannya berupa tulisan gitu, kayak tadi bintang terbesar di tata surya apa gitu, itu mendingan yang ini. Tapi kalau yang contoh multi, itu bisa jawabannya berupa matematika. Misalnya kita klik lanjut, iya, loading nggak tuh? Nah, udah. Ini kita petunjuk soal. Terus ini skip, tambah chance, skip aja. Nah, ini soalnya. Terus di sini mau tambah jawaban. Nah, dia cuma bisa matematika kalau yang ini. Misalnya jawabannya pecahan 3/4 gitu. Nanti pas keluar di siswanya, dia keluarnya kayak gini nih, ini petunjuk soal dia keluarnya kayak gini, terus langsung keluar nih menu matematika ini. Tuh. Kalau dijawab 3/4, ya berarti benar. Cek. Kalau misalnya jawab 6/8, benar nggak ya? Kayaknya kurang tahu juga. Cek. Oh, salah. Gitu. Gitu, Miss. Tapi si anak nggak bisa step-stepnya kan, Miss, kalau yang di sini. Terus nggak bisa kirim foto juga. Bisa di semua tipe soal bisa kirim foto, ada attach file. Oh iya. Ya, soalnya kan biasanya kalau misalnya di matematika, kalau saya pengennya gitu yang ngeliat step-stepnya, karena kan biasanya hasilnya salah tapi stepnya bener kan ada nilainya gitu. Iya, kalau kayak gitu di writing sih, Miss, benar, Miss. Karena kalau di writing, dia ntar kita sendiri yang koreksi, kita yang masukin nilainya. Kalau pakai ini, otomatis jawabannya akan dihitungin sama sistem jawaban benar salahnya. Attach filenya itu hanya bisa gambar saja, Miss ya? Nggak bisa MP3 atau video? Bisa. Oh, bisa juga, ada juga pilihannya. Di Bisa. siswa ya? Iya, di siswa. Ya, jadi kan kayak ada tugas suruh mengupload video misalkan, tapi kalau Nuadu ini bisa atau tidak gitu. Ada Iya, ya, berarti bisa. pilihannya ya? Kalau mau dinilai attach-nya, berarti kita tipe soalnya pilihnya yang writing ya, karena jawabannya kita yang nilai jawabannya gitu. Kayaknya untuk tipe writing, cara ngupload soalnya udah pada bisa, karena cenderung lebih gampang, dia simple banget. Cuma petunjuk soal sama udah ini.
Ini saya mungkin mau ada tambahan trik karena kebetulan saya gaptek. Ini biasanya tapi saya mau soalnya sesuai gitu. Misalnya saya ngajarnya matematika. Ini CM3-nya, CM cube-nya, kubiknya saya maunya di atas gitu. Tapi saya nggak tahu kalau ngetik kan tadi menunya nggak ada tuh, nggak keluar menu kalau pas ngetik soal. Ini saya ubah. Kan pas nulis soal dia nggak ada menu ini ya, nggak ada menu biar tuh ini dia ketikannya biasa doang nih. Tadi kita bisa perbesar buat lihat. Ini nggak bisa di upper scribe gitu. Biasanya saya pakai ini Word HTML, buka aja Word html.com. Terus saya copy ini misalnya soalnya. Terus saya copy di sini ini Word editornya, di menu Word editornya saya paste, terus ini saya format upper superscript kayak gitu. Nah, nanti kalau kita klik HTML-nya udah ada kodenya tuh. Ini saya copy, saya paste lagi ke sini. Iya, lagi nggak bisa paste. Nah, kan tuh error. Nah, ini lagi nggak bisa paste ulang. Harus itu pasti masalah koneksi. Saya ulang lagi, filter dibuat oleh saya. Terus harus di preview, ubah. Nah, ini yang mau saya ganti tadi. Voice, nggak bisa. Nah, kan. Terus dari ulang banget. Mana dia tadi? Ulang lagi guys, harus sabar. Ini. Ups. Ini yang mau diganti. Dia bisa baca HTML juga. Jadi ini kopas dari sini. Gitu. Terus sudah di save. Nanti keluarnya jadi udah kubik kayak gini. Gitu. Atau mungkin teman-teman soalnya nggak cuma mau upper script, mau ada yang bold atau mau italic atau underline, biasanya saya pakainya ini buat codingan tipe tulisannya HTML-nya. Gitu. Kalau yang guru TIK mah pasti udah jago coding. Miss, kalau yang emang nggak bisa digabung gitu ya, Miss. Misalkan itu kan teks, terus kan tadi ada yang kotak tambah itu kan tambah, terus yang angka-angka gitu tuh, yang kayak kalkulator. Yang maksudnya kayak gimana? Coba, yang tadi Miss. Kan kalau kan tutup dulu ya. Ini. Nah, yang itu tuh tambah. Kan yang tambah Miss. Ini. Terus yang kalkulator itu apa? Iya, ini boleh juga. Misalnya di belakangnya gitu ya. Misalnya nih tadi soalnya nggak mau pakai coding gitu. Edit dulu. Misalnya nih codingnya dihapus, volume gitu kan. Nah, ini titik-titik, terus CM3-nya mau ditulis di setelahnya gitu, nggak pakai coding. Ini boleh ditutup. Terus ini ketik sesuatu, kan gitu ya. CM, CM-nya yang nggak bisa. CM-nya harus di sini, karena ini teks. Kalau di sini cuma ininya doang. Nih, kayak gitu doang. Nih pangkat 3. Coba kita lihat tampilannya di gimana. Penasaran juga saya. Tapi sih shortcut-nya ya gitu, jalan ninjanya saya biasanya pakai HTML itu. Kita preview. Lah. Oh, ini tuh muncul, tapi ada jaraknya ya jadinya. CM ada spasi baru 3. Ya, tapi tetap nggak bisa ya, misalnya saya nanti pangkat 3 aja di tengah-tengah, jadi ya udah nggak bisa gitu ya. Iya, nggak bisa.
Karena yang matematika tadi cuman benar-benar pure mathematical equation doang. Gitu. Jadi dia dispesifikasi itu. Ini mending pakai ini. Ini bisa pecahan nggak sih? Ya, dengan berbagai menu yang ada di sini Word HTML. Kalau yang udah lebih kompleks itu butuh coding pasti. Kurang paham. Ya gitu, bisa masukin table, tinggal dikopas aja. Jadi kalau misalnya soalnya teman-teman guru itu nggak cuma tulisan, nggak cuma gambar, tapi ada berbagai format, gitu. Misalnya mau masukin dialog, gitu, atau misalnya mau cerita kan biasanya ada judul, ada paragraf, gitu kan. Kalau kita masukin di sini kan nggak bisa tuh naruh judul, terus enter tuh nggak bisa tuh. Walaupun kita misalnya teksnya gede gini, digedein, misalnya ini tulisan, ini judul, cerita, tuh ke enternya ya, nih mau kasih lihat, ini judul, ini cerita, paragraf. Saya juga penasaran nih, ntar keluarnya gimana. Preview. Nah, jadi satu, padahal tadi enter kan, gitu. Jadi mending pakai ini nih. Gitu. Nah, dia teksnya polosan aja. Mana? Nah. Udah nih tadi di enter. Kopas aja deh. Nah, ini udah nggak bisa dipaste lagi nih. Internetnya kurang. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi enggak? Mungkin coba bentuk soal yang lainnya, Miss. Coba-coba biar kita tahu. Kayak tadi salah benar pakai bagaimana bentuknya, terus apalagi tadi. Udah asar ya. Matematika. Kita pilih subjeknya, terus chapternya, subchapternya ngasal aja. Nah, misalnya, kayaknya sih kalau benar salah, saya yakin teman-teman guru otak-atik sendiri bisa, paling yang agak beda, oh ini Pak, kalau ini juga pasti teman-teman guru bisa coba-coba. Sebenarnya boleh cobain semuanya, asal nggak disimpan lah. Di preview dong, gitu mau lihat hasilnya boleh. Ini tadi saya pilih yang pilihan ganda jawaban banyak. Terus misalnya mau variabel sama contoh multi itu bedanya tetap sama kayak yang tadi, cuman bedanya variabel itu soal langsung ke jawaban. Kalau contoh multi ada judul soal, ada soal yang utama atau bisa diisi dengan petunjuk soal, baru ke soal. Jadi kalau misalnya satu gambar atau satu cerita mau diisi lebih dari satu soal, kita pakainya yang multi. Kalau yang multi box tadi saya coba, itu nggak ada bedanya sama contoh multi. Jadi paling dua ini aja yang bisa sering dipakai. Bedanya apa sama yang pilihan ganda tadi? Bedanya itu cuma di sini, sisanya tuh sama persis. Bedanya kita bisa pilih lebih dari satu jawaban, gitu. Bisa semuanya benar gitu dijawabnya. Bisa satu doang juga bisa. Gitu. Tapi kalau satu doang mending yang tadi. Gitu. Itu bedanya. Terus kalau yang pertanyaan terbuka, itu kita langsung dispesifikasi jadi jenis jawabannya. Kalau jenis jawabannya teks, kita pilih yang ini. Kalau jenis jawabannya mathematical equation, kita pilih yang ini.
Ini contoh kita masukkan yang teks ya. Karena yang matematika tadi udah ini misalnya soal. Petunjuk ya, petunjuk soal. Atau master soal juga bisa. Terus jangan lupa disimpan, kalau nggak disimpan nggak save. Terus ini apa pertanyaannya? Rukun iman yang ke bunyi Pancasila. Satu adalah misalnya simpan. Nah, jawabannya di sini gitu. Kita bisa ketikkan gitu. Ini disimpan. Ini juga harus tetap selalu dipilih, misalnya mudah gitu. Terus ini kalau mau tambah soal juga bisa. Ini udah diklik nih soal kedua dengan master soal di sini. Misalnya di sini ada soalnya apa? Review. Nah, nanti munculnya kayak gini. Kalau saya pilih keadilan sosial gitu, saya ketikkan keadilan sosial, pasti diceknya salah. Ini untuk tipe soal yang, apa namanya tipe soalnya? Apa juga? Pertanyaan terbuka. Jawaban singkat ya berarti ini. Jawaban singkat. Iya, Satu betul. kata gitu. Nah, sensitivitasnya itu huruf besar kecil nggak dianggap salah kalau di sini. Jadi misalnya kita masukin kunci jawabannya ketuhanan yang Maha Esa, huruf awalnya besar semua, misalnya murid-murid kita jawabnya hurufnya kecil semua, itu tetap di sistem dianggapnya benar. Itu sensitivitasnya cuma sampai situ. Nah, benar salah ini simple. Bedanya variabel sama contoh multi tetap sama. Ini ada petunjuk atau master soal. Disarankan untuk yang soalnya satu soal, satu jawaban. Ini untuk satu soal untuk beberapa nomor. Itu. Ya. Cuma nanti ini udah jawabannya benar atau salah gitu doang. True, false gitu. Apakah tadi itu kita soal yang udah kita buat itu tersimpannya kemana ya kalau mau dilihat lagi? Ntar abis ini ya. Abis ini saya tunjukkan ya, Miss ya. Ini contoh yang benar salah, nah udah terlanjur. Apakah Pluto termasuk bagian dari misalnya? Salah ada gitu. Ini paling yang harus diisi ini sama. Ini kalau misalnya ini atas kita kosongin, kita mau simpan perubahan dan keluar itu nggak bisa karena ada yang belum diisi. Gitu. Ini harus diisi dulu. Pilih benar atau salah gitu. Ini harus diisi deh pokoknya. Dan ini preview. Ini petunjuknya. Udah, jawabannya gitu doang. Salah gitu. Tadi menjawab pertanyaan yang udah kita upload ada di mana sih? Nih, kita ke menu soal latihan dulu, yang pasti, terus di filter. Filter dibuat oleh saya, gitu. Nanti ini keluar semua gitu. Kalau mau di filter lagi, yang dibuat oleh saya, tapi saya buatnya banyak soal nih, ada pelajaran matematika, ada pelajaran IPA, saya mau yang matematika aja gitu. Di filter lagi juga gitu. Mau yang Simedia atau yang mau Asbatari gitu. Di filter lagi, ini juga bisa di filter terus. Gitu. Nah, ternyata di pelajaran itu yang dibuat oleh saya cuma satu soal gitu. Bisa di filter juga, ada nggak saya buat soal writing gitu. Ternyata ada tadi kayaknya. Oh enggak, tadi multiple choice gitu. Di situ Miss lihatnya. Ini di soal latihan sama di filter dibuat oleh saya.
Ya, udah muncul punya saya. Nah, Hmm. mau dikasih lihat nggak, Miss? Saya kayaknya nggak bisa screen share deh, Miss. Soalnya saya pakai handphone. Oh, Zoom-nya pakai HP ya? Iya. Tadi habis pakai laptop, bukan waduhnya di laptop, Zoom-nya di handphone, laptopnya lemot. Iya, benar nih. Saya juga nih, makanya tadi emang gitu. Zoom berat. Kita ke jenis soal berikutnya deh. Ini misalnya mau ngasal, pilihnya, lanjut. Berarti ini tadi benar salah udah, yang sekarang yang melengkapi. Daftar, terbuka, atau latex. Saya juga pun lupa bedanya apa, jadi kita coba buka satu-satu. Ini tetap konten soal latihan. Oh, ini ada dua ya, jadi ada konten soal latihan, ada konten varian. Jadi biasanya saya nggak peduli ini artinya apa, pokoknya ini yang di atas, ini yang di bawah. Ini mungkin bisa dimasukkan petunjuk soal. Gitu, mau dimasukin media atau petunjuk boleh, bisa di-skip. Ini soalnya, nah, ada beda nih, kalau tadi kan cuma teks, mathematical equation sama gambar. Nah, ini ada content gap. Gap ini adalah si kosongnya itu. Jadi misalnya kita tulis apa ya soalnya. Itu bentuk. Coba sih, Dek. Soal fisika kali ya. Misalnya gaya, titik-titik. Nah, titik-titiknya saya nggak bisa begini-gini. Gaya, kita langsung klik aja blank. Nah, ini nih blank nih. Dibiarin aja, nggak bisa diapa-apain. Terus saya lanjutin tulisannya gaya, blank. Adalah gaya yang menghambat percepatan. Jangan menghambat, mengurangi benda gitu misalnya. Misalnya kayak gini gitu. Nah, ini si A jawabannya ada di sini. Misalnya gaya apa ya? Gaya friksi itu apa? Gaya gesek. Oh, ini kalau daftar ya. Jadi kalau daftar itu bisa gesek atau bisa mungkin ada alternatifnya friksi gitu. Terus misalnya ada gaya apa lagi yang menghambat, yang mengurangi laju sebuah benda. Oh, jadi ini gesek, cuma satu doang yang benar. Gaya gravitasi. Gitu. Terus ada lagi misalnya gaya pegas. Nah, kan jawabannya itu gaya gesek. Nanti munculnya gini nih, jangan lupa mudah. Kita preview. Ini petunjuk soal ini. Nah, kalau yang daftar, si siswa nggak harus mengetikkan jawaban. Tapi tinggal pilih aja gaya gesek gitu. Terus cek benar atau salah. Atau dia gaya gravitasi jawabannya salah ternyata gitu. Itu kalau yang daftar. Kalau yang berarti kalau yang melengkapi terbuka atau latex, kita lihat bedanya apa. Ini ada dua. Petunjuk soal. Typo. Skip. Ini soalnya. Nah, ini soalnya juga sama seperti yang tadi. Misalnya rumah. Ini di save dulu. Ini gaps-nya. Oh, ini gap-nya jawabannya
berupa isian, tapi nggak kayak tadi. Kalau tadi kita bisa masukin jawaban rumah joglo. Joglo. Simpan. Nah, ini udah jawabannya satu doang nih. Nggak bisa ditambah lagi. Nih, lanjut lagi. Merupakan adat Jakarta. Betawi apa Jakarta? Gitu. Ini juga bisa lebih, misalnya kalimatnya panjang, gaps-nya akan lebih banyak, boleh ditambahin konten gap-nya. Misalnya dia kalimatnya dan judul gitu. Ya, ini ada banyak harusnya yang daftar ya. Lagu daerahnya apa? Kicir-kicir. Gitu misalnya. Simpan. Ini untuk yang B jawabannya itu gitu. Ini contoh aja. Jangan pakai titik. Gitu. Jadi bisa panjang nih. Tapi gitu masukin satu-satu gap-nya. Kalau misalnya ada banyak juga diklik setelah. Jadi nggak bisa klik gap-nya itu di akhir semua. Jadi ya harus sesuai dengan posisinya. Kalau udah, jangan lupa ini harus diisi. Kita preview. Nah, beginilah. Rumah joglo. Berjudul Jali-Jali. Misalnya. Nah, jawabannya salah. Walaupun satunya benar ya. Jadi dia harus dua-duanya benar. Terus yang satu lagi apa ya? Melengkapi, tapi yang latex. Seingat saya ini matematika nih jawabannya, tapi kita lihat. Petunjuk. Oh, nih. Ini soal oh enggak, sama aja. Coba kita lihat. Oh ya nih, bisa matematika. Gitu. Misalnya akar gitu. Ini bisa digabung ya, pecahan sama akar. Digabung juga dengan yang lain nih, apa ya itu. Jadi ini kalau isiannya mau matematika. Misalnya ketik jawabannya log 3 10 misalnya. Apa lagi harus diisi? Dan seterusnya ini kalau mau ditambah. Terus ketik jawaban alternatif ternyata bisa. Oh, ini bisa alternatif. Misalnya log 310 itu bisa juga diisi dengan 3,25 gitu misalnya. Atau bisa juga ditulis dengan len. Len nggak ada ya? Len 4 gitu misalnya. Jadi untuk yang latex dia bisa dimasukkan beberapa jawaban. Atau mungkin sederhananya hapus. Misalnya yang A kita bisa tulis jawabannya itu berupa misalnya gini aja deh. Iya. Kita bisa ketik misalnya 2/3. Ini jawaban 2/3 itu benar. Atau ada anak yang mau langsung jawabnya 8 gitu. Karena 2/3 sama aja 8. Ini juga bisa dimasukin. Jadi mau jawaban manapun dimasukin either antara 2/3 atau 8 bakal dihitung benar. Nggak kayak yang sebelumnya yang daftar itu dia cuma salah satunya doang kan. Tapi keluar pilihannya gitu. Ini bisa diketik lagi jawaban alternatifnya kalau mau nambahin.
Terus ini tetap harus dipilih. Reviewnya gini. Soal gitu. Saya mau isi 8, pasti jawabannya bakal benar. Gitu. Kita mau isi iya, nggak bisa balik lagi. Atau mau isi 2/3 juga benar. Terus itu kalau yang melengkapi, 3-3-nya udah ya. Kalau yang menulis, tadi juga udah sempat kita buka. Teman-teman kalau mau coba explore, boleh explore sekarang. Kalau siapa tahu ada menemukan hal yang perlu ditanyakan, bisa kita bahas di sini bareng-bareng gitu. Kadang hasil utak-atik teman-teman guru di sekolah itu bahkan yang ngasih saya, oh bisa gitu ya gitu. Jadi waduh medianya ya begini, tapi pemaksimalan pemanfaatannya tergantung seberapa sering kita menggunakan sih. Kayak tadi saya juga banyak yang lupa, udah pernah ngupload soal, tapi karena nggak setiap hari ngupload soal atau tiap bulan ngupload soal, ya ada fitur-fitur yang lupa gitu. Tapi dengan semakin terbiasa dengan sebuah teknologi atau platform, kita bakal lebih semakin nyaman. Ini karena masih baru gitu, pasti ada bakal pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu. Maksudnya, ini kok gimana gitu. Tapi kalau menurut saya, kendala terbesar dari semua digitalisasi adalah internet. Jadi kalau internetnya kurang ya paling ya gitulah, misuh-misuh. Kalau internetnya lancar, insya Allah bisa maksimal. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira? Udah ada yang nyoba soalnya atau ada yang belum? Maaf Miss, mau nanya. Untuk soal writing, dikasih kunci jawaban apa tidak ya? Maaf saya tadi Kalau untuk soal writing, kita nggak perlu, sebenarnya itu pilihan, karena kunci jawabannya kan nggak bisa disamain sama jawaban pesertanya. Misalnya jawabannya 1 kalimat gitu, atau jawabannya panjang karena essay writing.
kita bisa nggak masukin itu keyword kata kunci. Tapi kata kuncinya cuma bisa dilihat sama guru sendiri. Oh gitu. Jadi terserah mau masukin kunci jawaban atau enggak. Kalau saran saya sih, kalau saya jadi gurunya, saya masukin keyword misalnya. Yang penting ada jawaban ininya gitu, karena mungkin males cari catatan gitu. Ini jawabannya apa ya gitu. Oh, jadi bisa dikasih keyword ya? Oh iya. Jadi saya udah depan laptop aja bisa ngoreksi ya nih. Oke lah gitu kasih. Jadi nanti scoringnya kalau nggak salah 0 sampai 100 gitu. Oh dia udah nyebutin 2 hal nih, ya udahlah kasih 30 gitu, 30% gitu. Gitu. Ya. Oke, ya. Makasih, Miss. Sama-sama. Pak Dodi, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Dodi? Saya nggak ada rumahnya. Tadi Pakein aja yang ada. Emang nggak ada bahasa Indonesia Pak Dodi? Iya, dimasukin nggak? Nggak ada. Ya, itu pakai itu aja dulu. Dicoba. Masukin media nggak kelihatan. Saya takutnya harus tipe JPEG apa tuh, apalagi tuh web apa gitu ya. Saya udah masukin yang tipe JPEG, yang masukin ini medianya nggak masuk. Oh iya, bentar. Iya, nggak masuk. Bahasa Indonesia ya, teman-teman punyanya ya. Coba. Misalnya inilah. Jangan itu deh. Itu maksudnya mau ini ya, nambahin di soal gitu? Iya, jadi soal kan karena kita pakai gambar ya. Ini apa gitu ya, gambar ini menceritakan tentang apa. Kalau masukin gambar di soal itu di sini di konten, jangan di media. Kalau media itu dia cuma tambahan gitu, misalnya nih mau masukin media apa. Saya nih mau masukin media ini nih, open. Ya, video juga nggak apa-apa. Nah, ini kan masih loading nih, misalnya nih soalnya. Soal. Terus ini ada gambar nih gitu. Mau masukin gambar atau ini apa nih? Oh, dari situ? Iya, dari situ. Kalau yang media itu buat apa yang media? Dia ntar keluarnya di sini kalau media. Ini. Yang buat media itu buat apanya? Dia media itu juga lupa Pak, nanti kita lihat preview ya. Iya. Saya ada preview nggak muncul itu. Nggak muncul ya? Iya, berarti di situ ya, di soalnya ya. Di soal, tapi dia berupa gambar doang nih. Gambar, nggak bisa video. Coba nih kalau medianya jangan video, mungkin itu belum muncul karena ini sih. Karena apa namanya? Karena loadingnya lama ya? Iya, uploadnya lama. Kalau video berarti di media kan ya? Kalau video ya? Iya, kalau video di media. Bentar. Ini coba deh. Yang mana lebih kecil ya? 125. Ini juga gede. Ini aja deh. MP3. Preview. Ini soal, nah tuh medianya di mana tuh? Mungkin belum terupload. Ya, yang media ini. Adanya di mana? Cobalah mau ganti pictures, bisa nggak pictures? Ya. Oh, nggak bisa, dia cuma bisa video. Waktu itu sih saya pernah, tapi emang harus kecil gitu. MB-nya. Karena nguploadnya lama. Berapa coba MB? Kira-kira. Nggak ada lagi di sini. Coba tadi mana download. Nah, ini berapa sih? 5 mega. Ini MP3 ya, ini kalau ini tuh MP3, ini video. Nah,
Cobalah diupload dulu, simpan perubahan dan keluar. Tuh ya, saya mau ngecas. Nah, tuh kalau masukin media nih loading nih. Gitu. Katanya baru Oh, preview. kalau media Ini ya. lagi loading nih, ngupload. Tapi tak Yes, terbatas ya saya sih. kalau ininya ya. Iya, kalau mau video itu biasanya link YouTube ada codingnya sih. Kalau misalnya videonya ada di YouTube gitu, itu bisa dimasukin. Lebih gampang Nanti, berarti ya. nanti di soalnya tuh keluar link, ntar diklik dia ke new tab. Ini apa ya soalnya? Coba kita lihat. Mana lah? Gak ada juga sih. Low system, apa nih dia bilang? Affect your audio quality. Medianya pun tidak ada. Mana dia? Iya, nggak ada. Itu tadi MP3-nya MP3 lagu Indonesia Raya gitu. Kalau tanda sudah masuk apa media kita itu artinya change media ya? Apa gimana? Tapi tadi tulisan saya juga udah change media, masih nggak ada. Masih nggak ada ya? Ini udah terupload malah masih nggak ada juga. Padahal, nah. Iya. Nggak upload. Tanda media udah masuk itu berarti apa gitu? Saya preview nggak kelihatan. Ini gambar alhamdulillah udah kelihatan gambar. Kalau gambar di soal. Tapi emang jenis soalnya mau sering ada videonya gitu, Pak. Kalau misalnya mau ada sering videonya, saya tanyain ke itu tim produk nih biar mau video gitu. Cuman kan nanti lama ya kita ngupload video nungguin gitu. Palingan sih saran saya kalau misalnya videonya ada di YouTube daripada ngupload ngabisin memori laptop gitu kan harus download dulu. Itu mending link aja. Oh, lebih gampang link berarti ya? Jadi kan kalau link tulisan doang kan, dia nggak harus kita download dulu videonya. Tapi pas di change media ya? Betul. Di medianya. Di upload media. Sebentar. Media. Saya mau hapus aja lah. Miss, kalau JPEG ataupun PNG batas maksimal uploadnya berapa ya ukuran filenya? Batas minimal gitu biar minimal. Itu lancar. Iya. Kayaknya sih nggak ada sih ingat Ada saya. ya? Cuman ya gitu semakin dia low quality ya. Iya. Iya maksudnya jadi enak tuh ada jaraknya bisa dibatasin. Ini masih ada aja nih tulisannya. Kayaknya sih tadi itu ya, medianya tuh udah muncul. Oh no, ini nih, ini MP3 yang tadi saya upload muncul tuh medianya. Jadi kalau di play, tadi saya ada tab Nuado, saya close. Ternyata karena internetnya nggak cukup tadi, jadi ininya nggak muncul nih. Ini MP3 yang tadi saya attach. Kedengeran nggak? Ya, Miss. Kedengeran lagunya nggak? Ya, jadi ini kalau di play, jadi masuk nih itunya. Audionya gitu.
Jadi kalau misalnya bahasa Inggris mau masukin listening juga bisa di attach media tadi. Ya itu rencana itu pakai Ini bahasa di preview atau apa nih, Miss? Di preview ya? Sebenarnya di preview pun bisa, tapi ya itu tadi untuk bisa sampai ini ke upload butuh waktu lebih lama kalau media dibandingkan dia cuma gambar atau cuma tulisan gitu. Kalau teman-teman mau lihat yang tadi saya upload ini kode soalnya. Kalau teman-teman mau dengar sendiri. Tapi ini mohon maaf yang saya attach itu adalah inian apa namanya lagu saya sama komunitas saya itu nyanyi, jadi mohon maaf sember suaranya. Nah, ini saya ketik di sini ya kalau mau lihat hasilnya. Jadi teman-teman bisa ketik kode soal ini nih di search kalau mau lihat hasil yang ada medianya. Gitu. Nih, ini bisa di play gitu. Oh ya Miss, ini yang multiple atau yang variabel Miss? Kalau yang munculnya kayak gini nih, ini Multiple ya variabel atau nih. variabel? Karena dia soal langsung jawaban. Ini kan dia ke dua gini ya, kelihatan soalnya kayak dua, tapi nanti di siswa cuma satu, cuman kayak gini doang. Gitu. Makanya saya lebih suka yang multiple sih, karena bisa masukin petunjuk, bisa masukin soalnya. Jadi kalau teman-teman mau masukin video juga bisa ya, cuman loadingnya agak lamaan dikit.
teman-teman guru yang lain ada yang mau ditanyain atau ada yang mau disampaikan? Mungkin ada yang nemu fiturnya pas lagi ngutak-ngutik atau nanya apa aja, mungkin nggak cuma tentang upload soal, boleh yang bisa saya bantu jawab. Ya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tadi udah pada ngerti semua ya? Insya Allah. Iya, amin. Cuma gini mungkin Miss, nanti pas apa hari ini pas hari H-nya gitu ya, ketika mereka ini mungkin pihak Nuado siap ya kali ya kalau ditanya ya di kan kita ada grupnya ya. Iya. Ya kan gitu lah. Kadang ada tipe yang pas hari H-nya, wah ini nggak bisa gitu. Nah, mungkin pas hari H-nya bisa nanya, mungkin bisa langsung dijawab ya kalau jam kerja ya. Iya, kalau malam kalau misalnya emang lagi bisa jawab juga bakal tetap dijawab sih, Pak. Oh ya. Oke, mana Bapak Ibu? Kalau udah mengerti semua ya untuk menyingkat waktu. Iya. Biar bisa sholat, bisa rebahan lagi. Iya. Ini dari pagi nih Miss masalahnya Miss. Pagi nyambung ke jam 1 BTK terus ini. Ya, mungkin sudah sibuk ini. Memang guru mah, apalagi online gini. Iya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Cukup. Apa kita sudahi saja? Hah? Kalau saya cukup. Cukup ya, tidak ada yang tanya ya. Ini ada rekamannya kok ya. Sudah saya rekam. Ya, jadi kalau ini bisa lihat lagi. Ya. Oke ya. Cukup. Alhamdulillah. Oke, Miss. Baik, dari saya sekian, Pak Dodi dan rekan-rekan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada apa-apa tanya aja di grup gitu. Siapa tahu pertanyaannya sama dengan yang lain, jadi bisa terwakilkan. Kalau nanya Japri juga itu boleh juga. Ya, ada di grup. Oke, karena saya yakin sudah paham semua. Insya Allah, ya kita prakteknya ya. Berarti, iya. Oh ya Miss, untuk yang belum ada rumahnya itu kira-kira kapan ya jadinya Miss? Yang belum kapannya sih kurang tahu juga Pak. Yeah. Tapi kalau butuh cepet nanti saya bisa itu follow up ke tim produknya. Gitu. Enggak, berarti kalau kita launching langsung ke anak itu kira-kira berapa minggu lagi atau apa gitu? Launching langsung ke orang tua itu kapan kira-kira? 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi? Kalau untuk prosesnya sih sebenarnya kurang dari seminggu gitu. Cuman mengantrinya itu karena ada sekolah lain yang content structure-nya udah duluan gitu, itu dulu biasanya ada ngantrinya itu. Tapi kalau prosesnya nggak nyampe seminggu. Soalnya kita kan udah ada beberapa yang sudah mulai ujian ya. Oh iya ya. Kabarin aja Pak biar saya itu bilang duluan nih gitu. Asbatari duluan. Kayak saya ulangan gitu, kayak kemarin saya udah ulangan. Jadi saya lewatnya bukan Nuado, lewat Google Form. Oh iya. Ya untuk sementara sih sampai Nuado siap, soalnya kita langsung gitu. Jadi belum pasti Mas ya, seminggu, 2 minggu atau 3 minggu lagi atau gimana? Siapnya kita. Nanti saya tanyain deh, biar lihat antriannya. Ya Miss ya deh. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Ya, bisa kita biar cepat istirahatnya. Oke, ada ya. Ya demikianlah pelatihan Nuado. Ini nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung lewat Japri di grupnya masing-masing. Lebih baik kita tutup acara ini dengan istighfar 3 kali dan hamdalah. Dilanjut dengan doa kafarat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari saya. Ya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.
Silakan Lid. Sama-sama.